اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allah, sebagai tanda bukti iman kami wajib bersolawat kepada Anda. Tolong ajarkan kepada kami cara bersolawat itu bagaimana. Perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW. Yang ditanya sahabat cara bersolawat kepada Rasulullah. Tapi lihat jawaban Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalian di dalam bersolawat kepada aku jangan lupakan keluargaku, zuriyah keturunanku, keluargaku. Karena itu tidak patut kapan kita bersolawat kepada Nabi tanpa disertai dengan solawat kita kepada keluarga Nabi SAW. Itu namanya solawat batrok, solawat yang buntung, solawat yang tidak sempurna. Maaf, solawat yang cacat. Kapan kita bersolawat kepada Nabi tapi tidak bersolawat kepada keluarga Nabi SAW. Cukup satu hadis ini sebagai pelajaran buat kita bahwa keluarga Nabi, ahlul bait, dzurriyyah, keturunan beliau selalu ada dalam benak-benak Rasulullah SAW. Selalu ada dalam hatinya Rasulullah SAW. Karena itu Al-Imam Syafi'i sampai-sampai mengatakan dalam syairnya, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Wahai ahlul bait, wahai habaib, wahai anak cucu dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW, cinta kepada kalian itu adalah kewajiban dalam Al-Qur'an. Yakfikum min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup bagi kalian sebagai kebanggaan kapan ada orang sholat tapi enggak sholawat kepada kalian ahlul bait, enggak sholawat kepada keluarga Nabi SAW, la salata lahu, maka enggak ada sholat bagi dirinya. Dalam Gol Godim mazhab Syafi'i, orang yang sholat kalau perlu saking banyaknya serukuk sampai bungkuk, banyaknya sujud sampai rengat batui, tapi lupa dia nggak bersolawat kepada keluarga Nabi, maka sholatnya tertolak, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala alias batal. Kita kalau baca Al-Quran, kita menjadi mulia gara-gara kita baca Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia gara-gara kita baca. Kita sekarang duduk di masjid, kita yang menjadi mulia gara-gara masjid. Bukan masjid ini menjadi mulia gara-gara kita masuk. Kapan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita buntut dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah tambah mulia gara-gara solawatnya kita. Gak ada harganya solawatnya kita. Cukup bagi Rasulullah adalah solawatnya Allah dan para malaikat. Sama. Kapan Anda cinta kepada habaib, bukan habaibnya tambah mulia gara-gara Anda cintai. Cukup bagi mereka kemuliaan yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Anda kapan cinta sama mereka, Anda yang tambah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Kita iman. Tapi kita sampai detik ini tidak akan pernah tahu, bahkan kalau kita sampai mati, kita nggak akan pernah tahu bagaimana hakikat sesungguhnya kemuliaan Rasulullah SAW. Kecuali nanti di akhirat. Jangankan kita yang iman, yang kafir pun akan kagum-kagum nanti. Ketika ada di akhirat. Beruntungnya sahabat belum di akhirat sudah tahu hakikat asli kemuliaannya Rasulullah SAW. Sama, Anda nggak akan pernah tahu mulia-mulianya habaib di dunia. Nanti di akhirat Anda akan tahu siapa habaib di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW. Selagi kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah tahu betapa beruntungnya mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, kecuali nanti di akhirat kita akan tahu, untung saya cinta sama Nabi Muhammad. Apa dadine aku kalau saya benci kepada Nabi Muhammad, nggak iman sama Nabi Muhammad. Lihat Salman Farisi, Ajam, bukan orang Arab, bukan keluarga Nabi,
dari Persia. Tapi qad rafa'al Islam Salmana Farisin, karena keislaman beliau menjadi sahabat, bukan sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang unggulan. Abu Lahab, Quraisy, orang Arab, paman Nabi, punya nasab. Tapi kapan dia kufur kepada Nabi? Walaqad wada'a syirkul hasiba Aba Lahab. Allah tidak memperdulikan lagi siapa dia, sekalipun paman Nabi, kalau dia kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kita nggak tahu sekarang gimana untungnya Salman Farisi, betapa ruginya Abu Lahab. Nanti di akhirat kita baru tahu. Sama. Kita hidup di atas dunia, kita nggak tahu betapa untungnya mereka yang cinta sama Habaib dan betapa ruginya mereka yang benci sama Habaib, kecuali nanti di akhirat. Kecuali nanti di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Hari pembalasan bukan di dunia. Tempatnya pembalasan, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tempatnya bukan di dunia, tapi itu semuanya adalah ada di akhirat. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci habaib percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Contoh, Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama, Anda nggak cinta. Anda cinta kepada habaib karena Habibnya ulama bukan ulama, sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil, kaya marat, soleh wali atau bukan, tapi dia Habib titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, kita wajib cinta sama dia. Bukan hanya Anda wajib cinta kepada kami, kami pun wajib saling cinta, lebih-lebih, double-double. Maaf, memang terkesan tendensius kalau saya ngomong seperti ini, tapi apa boleh kata? Apa boleh buat? Ulama sepuh yang ngomong seperti ini sudah meninggal semuanya. Yang ada sekarang ulama nggak ada bicara masalah seperti ini. Tidak ubahnya kami hanyalah sekedar orang tua yang ngajarkan kepada anak untuk hormat sama orang tua. Apakah berarti orang tuanya gila hormat? Ingat, Anda tidak mendapatkan kami. Kami tidak butuh kemuliaan daripada Anda. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke dalam Islam menjadi khalifah, beliau pakai pakaian yang biasa, compang-camping. Diejek, dilokno sama kafir Quraisy. Umar, geledek, kamu masuk Islam bukannya tambah mewah pakaian kamu, malah compang-camping. Dulu kamu waktu belum Islam pakaiannya bagus, sekarang kok seperti ini? Apa jawab Sayyidina Umar? Cukup bagiku kemuliaan Islam, aku tidak cari kemuliaan di luar Islam. Aku khawatir kalau aku cari kemuliaan di luar Islam, Allah kembalikan aku dalam keadaan jatuh dan rendah. Allah kembalikan aku dalam keadaan jatuh dan hina. Sama, kami tidak cari kemuliaan kecuali kemuliaan itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, jenengan bisa milih jadi anaknya siapa? Jenengan bisa milih jadi umatnya siapa? Jenengan bisa milih, saya kepingin punya bapak fulan, punya ibu fulana. Sama, kami nggak milih, kami jadi keturunan siapa, bapak kami siapa, kakek kami siapa, kami nggak bisa milih. Allah yang punya kehendak. Kalau Anda hasud kepada kami, Anda iri dengki kepada habaib, Anda sejatinya telah iri, hasud dan dengki kepada yang memberikan nikmat kepada kami. Ini penting. Kenapa? Terlepas saya dianggap tendensius, bila hormat, gak ada masalah. Yang paling penting saya tidak termasuk di antara mereka yang kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu karena khawatir dicap ini dan cap itu. Awam asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia
kepada ulama tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Gak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Gak level. Tapi paman Nabi kufur kanuragani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Apalagi sudah ulama cinta kepada habaib, itu yang luar biasa. Dan ngajak orang untuk cinta kepada habaib, itu yang luar biasa. Salawis awal benci habaib. Hati-hati. Ini penting untuk disampaikan ke orang. Lupa atau sengaja membuat ini sebagai satu masalah yang buram dari yang jelas menjadi samar. Kenapa? Karena mulutnya ulama yang sudah terbeli marwah dan martabatnya. Maka kewajiban kami, walaupun dengan segelintir ilmu yang kami punya, kami untuk melurusnya. Adapun penilaian, adapun hidayah, bukan hanya kami. Innaka la tahdi man ahbabta, Rasulullah aja nggak dikasih hak penuh untuk memberikan hidayah kepada siapa yang beliau mau. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya saja Allah yang maha mampu berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasulullah SAW bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah. Kenapa? Nikmat. Kita dikasih nikmat oleh Allah, wajib cinta. Kita nggak punya apa-apa kecuali semuanya dari Allah. Maka habiskan umurnya kita, tenaganya kita, semuanya cinta karena Allah. Tapi bukan hanya itu. Wa hibbuni li hubbillah, cintailah aku Rasulullah sebagai tanda bukti kalau kalian cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ya wajib cinta kepada Rasulullah. Cukup di situ. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku, ahli baitku sebagai tanda kalau kalian cinta kepada aku. Berarti kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah, dicintai oleh Allah, tangga pertama yang harus kita lewati adalah cinta kepada ahli bait. Cinta kita kepada mereka adalah anak tangga pertama yang akan menyampaikan kita kepada anak tangga kedua, yaitu cintanya Rasulullah. Dan cintanya Rasulullah akan membuahkan akan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada mereka bukan karena kayanya, bukan karena ilmunya, bukan karena usianya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah keluar dari masjid. Ahmad bin Hanbal kiai gede, masuk masjid diikuti orang, banyak yang ikut saat itu. Tapi ngelihat ada satu sayyid, satu syarif usianya masih anak-anak. Lihat ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, tagoddam ya maulana, tagoddam ya maulana. Silahkan anda maju wahai pemimpin kami, panutan kami, orang dimuliakan. Fa inni la astati an ataqaddam alaih. Aku nggak bisa posisinya lebih maju daripada dia. Qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu fatahliku. Dahulukan Quraisy, jangan kalian melancangi mereka, niscaya kalian akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang gosidanya Ahlul Baitin Mustafa Tuhuri, cangkem tok tapi kadang-kadang cuma di mulut. Hati, beruntung bagi anda yang hatinya cinta kepada Ahlul Bait. Anda nggak tahu betapa untungnya anda, kecuali nanti di akhirat. Nunggu soleh baru cinta. Terus habaib, sayyid yang nggak soleh nggak dicintai. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, lihat, Allah perintah kepada Rasulullah untuk sampaikan. Lu memangnya kalau Allah nggak kasih perintah sampaikan, nggak disampaikan sama Rasulullah? Berarti kan ada makna lebih, ada penegasan dari Allah SWT. Apa? La as'alukum alaihi ajra. Pengorbananku nggak usah dibalas apa-apa. Pengorbananku, darahku, rontoknya gigiku, berangkat belum tentu pulang,
hartaku semuanya. Nggak usah dibalas apa-apa. Nggak usah. Pengorbananku semuanya nggak usah dibalas apa, kecuali satu. Ayat Al-Quran. Cintanya kalian kepada keluargaku. Cintanya kalian kepada habaib. Cintanya kalian kepada ahlul bait. Itu satu-satunya cara kita untuk balas budi kepada Rasulullah. Itu tanda terima kasih. Tanda terima kasih kepada Rasulullah. Walaupun nggak mungkin terbalas. Orang tua aja nggak mungkin terbalas, kan perannya mereka, pengorbanan mereka, apalagi Rasulullah SAW. Anaknya guru kan guru, anaknya Nabi, anaknya guru kan guru. Kita hormat kepada anaknya kiai dalam rangka kita berterima kasih kepada kiainya. Anaknya Nabi, cucunya Nabi, keturunannya Nabi, lupa kita kepada Nabi. Kalau ada sayyid nakal, nasihati kalau mampu. Kalau nggak mampu, urusan keluarga. Mulut dijaga. Mulut dijaga. Ngerasani sopo ae haram. Ngerasani putune Nabi, sampean jawab dewi. Fitnah siapapun, hukumnya haram. Dosa gede. Wailul likulli humazatil lumazah. Fitnah cucunya Nabi, jawab dewi. Jangan ikut-ikutan ulama yang ngajari benci habaib. Umdur magol wala tandur margol. Lihat yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kebenaran yang mereka sampaikan ada pada diri kami. Kebenaran yang mereka sampaikan ada kepada ulama kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan dengarkan patenono YouTube ono kiai ulama ngajari wong benci habib, patenono. Cari yang lain. Apa yang mereka sampaikan benar ada pada diri kami, ada pada ulama-ulama yang kenceng, ada kok. Kita tapi bodoh, cuman akalnya yang beda, isi hatinya yang beda. Sering kita dengar, sering kita sampaikan, sering kita tahu. Cinta kepada habaib itu nggak butuh dalil yang sahih. Al-Quran terlalu sahih, Al-Quran terlalu sahih sudah. Butuh hati yang sahih, hati bersih. Dikasih tahu sekali cukup, tapi hati kalau sudah kotor, kedunyan, fatwa sesuai pesanan, Al-Quran juga bakal dingerokno. Dicari dalilnya segala macam. Karena hadirin, hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita sehingga kita bisa cinta kepada habaib, cinta kepada para syaraif, yang mana mudah-mudahan cintanya kita kepada mereka buat kita sambung kepada cintanya Rasulullah dan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat walafiat para guru kita, para orang tua kita semuanya fil khair wal lutuf wa si'al afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal minni wa hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.